Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya di dalam belajar. Anak ibu, hari ini kita masih berada pada tema 2 buku kamu, subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Itu judul dari subtema 2. Nah, dalam subtema 2 kali ini kita belajar banyak sekali dongeng ya, masih dongeng. Tetapi dongengnya itu tokoh dalam dongeng tersebut kebanyakan hewan ya, hewan. Nah, kamu kan sudah belajar cerita dongeng atau jenis-jenis dongeng minggu lalu ya, bahwa bila tokoh atau pelaku utama dalam cerita dongeng itu adalah hewan, itu disebut kepada cerita dongeng fabel ya. Fabel itu dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan ya. Nah, di subtema 2 ini ya buku kamu akan membaca cerita tentang dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan. Seperti minggu lalu dalam tugas kamu ada ibu suruh dongeng yang harus kamu baca, yaitu ayam jago baru. Nah, ayam ya, hewan. Nah, hari ini ibu mau kamu membaca cerita dongeng di halaman 75 buku kamu. Kisah petani dan anak harimau ya. Kisah petani dan anak harimau ya anak ibu ya, halaman 75. Nah, jadi tokohnya adalah harimau. Nah, kemudian ada lagi cerita dongeng di halaman berikutnya, yaitu tentang dongeng lagi tentang gembala ya, domba ya. Jadi anak ibu, di subtema 2 buku kamu ini kamu akan membaca dongeng-dongeng di mana tokoh utamanya adalah hewan. Nah, hari ini ibu hanya mau memfokuskan kepada unsur-unsur dongeng ya. Unsur-unsur dongeng yang ibu maksud di sini adalah unsur-unsur dongeng yang sudah kita tuliskan di catatan kamu minggu lalu. Nah, apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur itu adalah bagian-bagian penting yang terdapat dalam sebuah dongeng. Nah, secara umum ada 5 unsur dongeng ya. Secara umum ada 5 unsur yang ada terkandung dalam sebuah dongeng. Yang pertama yaitu tema. Ya, tema itu adalah ide atau isi cerita. Nah, ide pokok cerita itu yang disebut dengan tema. Temanya tentang apa? Nah, yang kedua ada yang disebut dengan tokoh. Nah, tokoh ini adalah pelaku atau pemegang peran utama dalam cerita dongeng. Ya, siapa pelakunya? Bisa orang, bisa juga hewan, ya, pelaku ataupun pemegang peran dalam cerita dongeng. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan watak. Watak atau sifat. Nah, watak ini sifat. Dalam pelajaran PPKN kalian sudah mengetahui tentang sifat-sifat yang dimiliki orang. Ada yang penyayang, lembut, murah hati, ada yang pemarah, ada yang sombong, seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat. Sifat itu bisa dilihat dari tingkah laku ya, dari tingkah laku dan juga dari perkataannya ya. Dalam si tokoh dalam cerita dongeng itu bisa kamu lihat bagaimana sifatnya lewat perkataannya, lewat perbuatannya ataupun lewat tingkah lakunya. Itu yang disebut dengan watak atau sifat. Nah, ada lagi yang disebut dengan pesan moral. Pesan moral itu adalah amanat atau pesan kebaikan yang disampaikan penulis cerita kepada pembaca cerita. Jadi jika kamu membaca cerita, ya berarti kamu pembaca cerita. Nah, penulis yang mengarang cerita itu ingin menyampaikan pesan moralnya kepada kamu karena kamulah yang membaca ceritanya. Ya, nah Ibu ya. Jadi pesan moral itu ditulis oleh pembuat cerita atau penulis cerita. Nah, dan yang terakhirnya itu ada yang disebut dengan alur. Alur itu adalah jalan cerita. Jalan cerita atau keseluruhan rangkaian cerita. Jalan cerita dari awal sampai selesainya. Itu disebut dengan alur. Dan juga ada nanti namanya disebut dengan latar ya. Latar itu bisa artinya kamu mengetahui di mana tempatnya, kapan waktu kejadiannya, dan juga bagaimana suasananya. Jadi latar itu bisa ada latar tempat, latar waktunya, dan juga suasananya. Mungkin
tempatnya di mana? Di hutan, ya seperti itu. Lalu bagaimana suasananya? Sepi, hening, mencekam. Nah, seperti itu ya anak ibu ya. Itu yang disebut dengan latar. Waktunya mungkin kejadiannya malam hari atau pagi hari atau subuh ataupun siang hari. Nah, itu yang disebut dengan latar. Jadi tema ya, tema, kemudian tokoh, pesan moral, watak, dan latar itulah 5 bagian yang disebut sebagai unsur-unsur dongeng. Jadi apabila ditanya, sebutkan unsur-unsur dongeng, ya, kamu bisa menjawab dengan tema, kemudian tokoh, kemudian watak atau sifat, kemudian pesan moral, dan yang terakhir adalah latar. Nah, hari ini kita mau mengerjakan tugas 3 saja ya, bagian unsur dongengnya, yaitu kamu menyebutkan siapa tokohnya, lalu kemudian wataknya atau sifatnya, lalu pesan moral yang terkandung dalam cerita dongeng itu. Nah, kamu bisa memperhatikan tugas kamu pada folder tugas dan pada map tugas yang sudah kamu terima. Kirimkanlah tugas kamu yang sudah kamu kerjakan itu di GC, dan ingat anak ibu, hanya tugas satu yang ibu minta untuk kamu kerjakan dan kamu kirimkan. Tugas yang lainnya jangan dulu dikerjakan ya anak ibu ya, dan jangan dikerjakan dahulu dan jangan dikumpulkan dahulu. Nah, hanya tugas 1 minggu pertama September ya. Belajarlah disiplin dan tetap rajin dan semangat di dalam belajar. Sekian dan terima kasih.